saya sudah bilang, Yesus datang, ya, Yesus itu Bapa itu sendiri, dia kan dalam roh, dalam manusia. Dia menjelaskan kepada orang itu semua, kepada manusia saat itu yang belum mengenal Yesus. Dan dia mengatakan Bapa besar daripada aku, karena Yesus dalam tubuh manusia. Dan orang-orang Yahudi mengenal Bapa. Aduh, muter-muter jawabannya pening. Bang Vijay, silakan ditanggapin Bang Vijay. Habis ini Pak Jospen. Bisa diputar-putar isi Alkitab tuh lah. Duh, Bukan Gimana Bang diputar-putar. Vijay? diputar-putar itu namanya. Itulah bidat. Itu Bidat itu dia. memutar-mutar isi Gak ada Alkitab. bidat. Gak ada bidat, gak ada bidat. Ini Itu semua arti bidat. sesuatu. Arti bidat Karena adalah kita- memutar-mutar isi Alkitab. Tidak ada Menambah-nambahin dan memutar-mutar. mengurang-urangi isi Alkitab. Tidak ada mengurang-urangi. Itu kan kita lihat konteksnya pada itu, pada masanya itu, pada Kan waktu sudah dia jelas hidup. Bapak lebih besar Tidak, daripada aku. Itu kan perkataannya supaya orang itu mengerti. Yesus berkata, aku anak Allah saja dia Tinggal jawab, kan? disalibkan. Tinggal jawab Enggak. pertanyaan dari Kang Dito. Bapak coba Makanya Yesus. baca Alkitab itu, kamu harus mendalami, kamu harus mengalami, kamu harus apa namanya? Berada di saat itu, kamu membayangkan berada saat itu di zaman Oke. Yesus. Ya, supaya kelihatan Mbak Carolina tidak ada penyerangan tendensius, ya. Kita geser ke Mbak Darni. Mbak Darni, kayaknya Mbak Carolina perlu dibantu. Silakan, Mbak Darni. Bapa lebih besar daripada aku, kan kata Yesus. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Karena dia merendahkan diri, ya, merendahkan diri dalam keadaan tubuh manusia. Maka dikatakan Bapa lebih besar daripada aku. Tetapi ada benarnya juga si Karolin di dalam suatu Filipus bertanya kepada Yesus, di manakah Bapa itu, Guru? Kan katanya, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, Filipus, tetapi engkau tidak mengenal aku. Akulah Bapa itu. Nah itu. Kalau akulah Bapa itu, Yesus Oke. ya Allah itu. Nah, itu. Mantap, kasih tepuk tangan dulu lah. Ini pembelaan yang mantap. Jadi ini Mbak Caroline. Akulah Bapak itu kan. Sahabat Tidak dulu Mbak ada Karya, sahabat tertulis, jangan panas, akulah jangan panas, Bapak sahabat itu. dulu, sahabat dulu. Jangan kamu Akulah dia. tambah-tambahin. Yang ditanya si Filipus kan begini. Zaman Di mana kamu Bapa? tambah-tambahin isi Oh, udah Alkitab. mulai Jadi seru masuk nih. kuliah Tambah- apa Udah mulai seru kata, nih. apa kata Yesus Kamu adalah jawabnya? bidat. Kalau akulah dia, berarti akulah Bapa itu maksudnya. Bukan. Salah, kamu bidat. Jika kamu mengenal Kamu sudah menambah-nambahin. Matilah kau dalam dosamu jika engkau tak percaya bahwa akulah dia. Wih, luar biasa Tuhan Yesus. Tidak ada tertulis aku adalah Tambah itu Bapak dikit. itu. Tidak ada tertulis Kondisif aku dulu, adalah kondisif Bapak dulu, itu. kondisif dulu. Pak Jospen mau nanggapin Pak Hidup Jospen ini. semua Silakan, Pak Kristen. Jospen. Karolin juga hidup. Tidak Aku juga ada mendukung tertulis Karolin. aku adalah Bapak itu. Berarti kamu sudah nambah-nambahin isi Alkitab. Enggak Udah. apa-apa. Kamu sudah memfitnah Allah Bapak itu. Yang penting, yang jelas, sudah menghina yang endingnya Allah Bapa itu. Tuhan Yesus menghakimi dunia. Dia yang menentukan. Dialah Bapa itu. Kalau ada yang mengatakan aku adalah Bapak itu, sudah memfitnah Allah Bapak itu dan sudah menghina. Tidak Ya, boleh kita lihat nanti berhakimi. setelah Yesus datang. Nanti kita lihat endingnya yang perlu. Ya. Betul, Jadi betul. Bapak pensiun gitu ya. Bapak yang pensiun gitu. Ih, Bapak sudah semua di dalam Yesus. Kan udah Aduh, menyatu kepada gimana Sang sih? Firman. Yohanes 1 ayat 1 itu apa? Coba nggak ngerti kalian itu. Ya, ya, Yohanes ya, 1 ya, ayat ya. 1. Yesus Oke. ini pada mulanya firman bersama-sama dengan Bapa itu. Ya, Gitu cukup. loh. Makanya Yesus Cukup. yang menghakimi. Makanya Ya, ya, ya. Yesus semua manusia akan dihadapkan Cukup. ke tahta pengadilan Yesus. Cukup. Yesus akan datang untuk menghakimi. Tunggu dulu. Ya, ya, Matius ya, ya. 28. Udah selesai tuh, Yesus Mbak akan Darni. menyuruh para Pusing malaikatnya nanti. untuk Pusing nanti mengumpulkan yang segala Tritunggal bangsa pusing dari nanti. 4 Diem dulu. penjuru bumi. Itu tandanya dia Bapa. Dia penguasa itu. Gitu. Silakan. Sabar dulu. Maaf, Sabar dulu. maaf guys, maaf. Kan Ya, Pak itu. Jospen silakan. Saya ingin mematahkan argumentasi Ibu Carolina dengan Ibu Derni dengan menggunakan ayat ya. Mengapa saya bilang ini membantah oneness ini, membantah Jesus only. Nggak Ah, usah. Iya. Aku enggak apa-apa. Yang jelas melalui firman Tuhan Alkitab. Iya. Dengarkan baik-baik. Iya, dengarkan dulu. Nggak tuh. Nggak usah kau Yesus menghakimi. enggak ditanya mana Tritunggal, mana oneness, enggak ada. Iya. Enggak dibilang Nggak itu. ada. Oke. Nggak ada itu. Nanti Oke. biar zaman Iya, nggak ada makanya bilang itu ya. diam dulu. Kenapa kalau ada Tritunggal Bukan, oneness? Ibu, Iya, ya. itu dia. Ya, silakan Pak Jospen dulu. Iya, mak power ini. Oke. Dengarkan dulu. Yohanes 5 ayat 31.
Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Jadi yang baik, iya. Yohanes 8 ayat 17. Yohanes 8 ayat 17 sampai 18. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Itulah makanya dalam Yohanes 8:14 disebutkan Yesus Baca begini. kelanjutannya. Baca kelanjutannya, jangan sepotong sampai habis. Oh iya. Kalau gitu baik. Saya baca. Baik. Yohanes 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, jadi ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapakmu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Ya, sudah. Jadi dari Yohanes 8 ayat 17, dia ada dua entitas ilahi di surga sana. Satu Bapa, satu Anak. Jadi ini membantah oneness dan Tritunggal. Itu jawaban saya. Terima kasih. Itu asumsimu tadi katanya kamu mengenal aku. Sabar, Mbak Karol, sabar dulu. Poinnya Itu benar, kita kondusif, nggak ada. Mbak sabar. Karol nggak ditambahin, nggak mau Ya, menambahin. silakan Mbak Karyana. Itu sudah benar. Jadi yang dikatakan Pak Jospen itu benar. Jadi nanti semua manusia yang sudah dibangkitkan ke surga akan protes kepada Tuhan Yesus. Karena kalau dia dikatakan Allah itu, Bapa itu, semua protes. Jadi saudara-saudara, percayalah, anak adalah anak, Bapa adalah Bapa. Dua entitas yang berbeda. Ada yang berawal, ada yang tidak berawal. Ada yang diberi kuasa, ada si pemberi kuasa. Jadi itu Bible 80% membahas tentang Yesus. Ya, dan Yesus 20% membahas Bapa di surga. Semua merujuk kepada anak yang diberi kuasa. Nah, murid-murid semua merujuk kepada Yesus. Semua orang pada di zaman itu menolak karena orang-orang Farisi mengatakan, kami mengenal Musa, Tuhannya Musa yang punya hukum Taurat. Tidak ada Mesias. Yang tahu hanya Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Datang Yesus, Bapa yang di surga mengatakan itu kepadamu, Petrus. Jadi bohong. Bohong semua kalau Yesus berkata, Petrus, Bapakku yang di surga mengatakan itu kepadamu. Bohong Tuhan Yesus kalau katakan Yesus itu Bapa itu. Tapi Bapak ngeprank ya Bunda Karyana ya bersandiwara Bapak. Iya, ngeprank. Kenapa Yesus katakan begitu? Monitor kan gitu. Karyana, kok kau yang menghakimi Yesus? Hebat kan kau Karyana? Monitor. Maksudku gini. Ya, sabar Bang Biji ya, bentar Bang Biji ya. Tahu. Ya Bukan udah. Lin. Oke, kita kembali. Kebalikannya. Udah Mbak Karol, Mbak Karolin sama Mbak Karyana sabar dulu. Karena ini yang tadi diadili adalah Bang Bije. Bang Bije dituduh sempat dikatakan ini Islam nyamar. Silakan Bang Bije konklusinya. Atau nanti saya mau tambah satu dalil untuk bongkar semuanya. Ya, saya juga Silakan ada dalil satu yang nanti membongkar juga untuk semuanya. Sebelum saya kasih tahu dalilnya, nanti bisa Bang Arif bacakan ya Bang. Tadi Ibu Karina mengatakan bahwa saya anak diberi kuasa, oke? Artinya di situ yang maha kuasa bukan adalah Yesus. Yesus tidak maha kuasa. Karena Bu Karina sudah mengatakan yang benar bahwasanya anak diberi kuasa. Artinya yang maha kuasa adalah Sang Bapa, Allah Yahweh. Untuk Anda BJ. Ya. 100 untuk Anda. Coba bertanya sama semua. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan Pertanyaan sebentar. BJ. Maaf Saya BJ, lanjutkan pertanyaan. Sebentar dulu. saya Sebentar. belum selesai. Iya, nanti Aduh, lupa aku. gantian berani. Iya, enggak bertanya Nggak aja lama, tolong. saya nggak lama, saya Ini nggak lama. untuk kita orang Kristennya ini, untuk orang Kristen. Yesaya 63 ayat 16. Tolong dijelaskan ya. Bukankah engkau Bapa kami
Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu. Siapa ini? Bapak sang sumber. Bapak sang sumber Siapa itu. penebus? Yesus penebus atau enggak Yesus? Di situ nggak ada konteks Yesus penebus. Saya jawab Pak BJ, Pak Oke, BJ. silakan Jospen, terangkan Jospen. Boleh saya jawab Pak BJ Saya sebentar? belum selesai loh. Saya belum selesai. Atau Selesaikan simpan dulu dulu aja, nih. Bang BJ, Atau yang simpan dulu, selesaikan simpan dulu ya. Boleh nggak? Biar Simpan kita dulu. dengar Nggak nyampe, baik-baik nggak nyampe sama-sama. 1 menit. Silakan Bang BJ. Tadi kan saya sudah bernarasi kepada Bu Karyana. Dan untuk menegaskan ini semua, mungkin Bang Arif bisa buka Markus 12 ayat 29. Di situ jelas Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allah Bapa Yehuwa, hai bangsa Israel, Tuhan Bapa Allah yang benar, Tuhan kita. Artinya Tuhan Yesus juga. Karena ada kata kita di situ. Tuhan Bapa Allah Yehuwa kita yang benar. Sembahlah hai bangsa Israel. Itu Yesus menekankan lagi di situ. Sebelum itu di Ulangan, Musa sudah mengatakan itu juga. Nah, di Markus, Yesus menekankan itu. Silakan buka Markus 12 ayat 29. Yesus menyembah Allah Bapa Yehuwa. Ya, saya rasa poinnya di situ tidak ada yang lain kecuali dia ya. Nomor selanjutnya ya, 40-an ya. Itu Yesus 39. berkata ya. Sembah Tuhan Allah kita yang benar Bapa Yehuwa, hai bangsa Israel. Tuhan kita, artinya Yesus itu siapa? Ikut kan? Termasuk Yesus kita di situ Jangan, gitu ya. kata kita. Gitu. Saya tidak putar-putar ayat kitab sesuai letter-letter. Karena saya tidak berani untuk menghina Bapak itu. Baik, luar biasa. Ini boleh saya dulu masuk sebagai moderator? Jangan dulu, silakan. jangan dulu Kang Dito. Belum bisa. Belum. Bisa jawab dikit. Bisa Nah. gue jawab dikit. Benar nih, Oh. kayaknya dia nih saksi Jehovah ini, BJ ini. Ya, kelihatannya di situ. Iyalah, Tapi dia yang menolak mudah-mudahan tidak Yesus Unitarian Tuhan. juga bisa, Bukan tapi bukan Kristen, SSY. bukan Kristen. Betul, betul. Enggak, bukan. Kristen itu. Gini, teman-teman Bukan. semuanya yang Kristen, maaf, Sebentar yang ya, sebentar, JO, Kang Dito. yang Oneness Sebentar. maupun yang Tritunggal, Sebentar, Kang yang Dwi Tunggal. Ya, Sabar sebentar, dulu. Kang Dito. Ya, silakan dilanjut. Jangan kita, ini karena diskusi, jangan kita, oh ini saksi Jehovah, ini. Sesuai Alkitab aja, sesuai isi Alkitab. Jangan, jangan, Yesus oh ini isi, bukan ini. Kristen. Apa isi Alkitab Bukan seperti Kristen. itu? Kamu jangan mengatakan Kristen jika kamu tidak mengakui Yesus. Kalau Anda mengatakan saya bukan Kristen, yang saya bacakan sesuai Alkitab. Iya, betul itu. Kamu hanya menggunakan Alkitab, kamu menggunakan. Berarti kamu tidak percaya Markus 12 ayat 29. Ada kitabmu sendiri tuh, kamu buat Alkitabmu sendiri. Kamu tuh, baca kamu Markus 12 ayat 9 di situ. Ada nggak Alkitab kamu di situ? tahu. Kan aku udah kasih Aku tahu. jawab dulu. Markus. Baca dulu. Ayo kita jawab, Caroline, kita jawab dulu. Baca Sembahlah dulu Tuhan Markus Bapa 12. kita. Iya, Markus 12 ayat 29 tadi, Ya, Yesus baca. menyembah Yahweh. Berarti ada Tuhan Yesus, kan begitu kan? Loh, baca, makanya kenapa baca Yesus, dulu. Iya, kenapa Yesus mengatakan menyembah pada saat itu? Dalam keadaan sebagai manusia dia menyembah. Tetapi dalam keilahiannya, Yesus tak menyembah kawan-kawan. Betul. Kok diputar-putar? Dalam ya, kemanusiaannya isi Alkitab? menyembah dia di bumi. Keilahiannya, no, tak menyembah dia. Sekarang dia di surga, nggak menyembah dia, enggak. Dia yang kita sembah. Dia yang disembah. Kata Dia siapa yang Ibu Dani? disembah. Mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Yesus ini apa? Dia kan Elohim. Firman Oke, saya Elohim jawab. dia. Boleh saya Masa jawab, firman Pak menyembah? Gimana firman Elohim menyembah? Betul. Berarti kamu belum mengerti. Budara Bijay, boleh saya Kalian jawab? itu kalau mengatakan Yesus itu mempunyai Tuhan lagi, Boleh kalian nggak itu aku jelaskan? cocoknya memang la ilaha illallah Muhammad Boleh nggak Rasulullah. aku jelaskan? Betul. Yohanes Cepat 1 ini ayat Kang 1? Dito. Harus Iya. menguatkan orang ini semua. Boleh nggak aku jelaskan Betul, Yohanes 1 itu. ayat 1? Biar kamu mengerti. Silakan. Kumio. Nah, boleh nggak aku jelaskan Yohanes 1 ayat 1? Biar kamu mengerti. Silakan. Terlepas nanti saya jelaskan kamu tidak mengerti, itu urusan Anda, urusan kamu. Karena saya yang jelaskan itu sesuai Bible dan tidak memutar-mutar ayat Alkitab. Yohanes 1 ayat 1, awalnya ada firman. Nah, Allah itu tidak awal dan tidak berakhir, dialah sumber. Sudah.
Allah Bapa itu dialah sumber, tidak ada awal dan tidak akhir. Oke, kita kunci itu. Yohanes 1 ayat 1. Ayatnya, kamu lebih-lebihin juga itu di mana ayatnya Allah itu tak berawal. Ya Allah kan sumber. Sumber itu apa? Kan kamu bernambah-nambah itu, berarti kamu juga udah Saya menambahi. sekarang tanya sama kamu. Allah Bapa sang Kamu sumber itu. nambah-nambahi, tidak ada Sebentar dulu. tempat itu. Sebentar dulu. Allah sang pencipta ini, sang pencipta, berawal dan berakhir nggak? Jawab. Jawab. Dia Yesus berkata, aku yang awal, yang akhir. Aku yang awal dan akhir. Yesus berkata, Mana? aku yang awal. Ayatnya mana? Yang awal berarti dia yang pertama. Mana ayatnya? Iya ada ayatnya. Aku Mana adalah ayatnya? yang awal dan yang akhir. Wahyu berapa Mana itu? ayatnya? Akulah Alfa dan Omega. Iya. Yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa dan yang akan datang. Pertama. Yesus Coba itu kau yang baca pertama. itu. Coba baca. Itu firman Yesus Bapa. dia berkata, aku yang Itu awal dan akhir. firman Aku Alfa dan Bapa. Omega. Alfa dan Omega Wahyu itu firman Aku Bapa. adalah awal. Berarti dia yang pertama. Itu Yesus Baca itu dulu, sendiri. baca dulu. Dari Aku awal ayat yang itu. awal. Yang Baca awal. dulu. Loh, awal baca ayat itu. Baca ya, Yesus itu yang awal. Yang pertama Firman juga sang yang pertama. Bapa. Firman sang Bapa itu awalnya. Berarti firman Bapa. Mana? Bacalah Wahyu itu kan, Alfa Omega. BJ, Iya. Yesus sebelum menjadi manusia apa Yesus ini BJ? Saya belum jelaskan, kalian sudah potong-potong. Situ dulu. Kau kan nggak percaya Yesus itu Tuhan. Sebelum Yesus menjadi manusia apa Yesus? Siapa Yesus? Datang dari mana dia? Ciptaan tubuh rohani. Dia dari surga. Dia bukan dari dunia ini. Dia dari surga. Dia Dari surga. permulaan penciptaan. Makanya Yohanes 1 ayat 1, permulaan. Awalnya firman, dialah awalnya. Permulaan. Kalau Allah bukan permulaan. Allah sang sumber bukan permulaan. Dia tidak ada awal dan tidak akhir. Makanya Yohanes 1 ayat 1 itu benar. Awalnya firman. Ya firman itu Yesus. Karena dia permulaan. Tapi Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dia sumber. Paham? Mana ayatnya Allah tidak ada awalnya? Mana ayatnya Allah tidak ada awalnya? Saya tanya sama kamu. Kan berarti kamu lebih-lebih ayat tadi. Kamu Siapa yang lebih-lebih? Sekarang saya tanya ke kamu. Sang pencipta. Harusnya kamu bilang Allah itu tidak ada awalnya. Nah, kamu kan potong. Kamu Kan data. potong. Sebentar dulu kamu. Tunjukkan dulu Saya data mau tanya Allah sama- itu tidak berawal. Enggak usah pakai data. Saya mau tanya sama kamu aja. Enggak. Sang pencipta, dengar dulu. Sang pencipta, sang sumber itu menurut kamu seperti apa? Menurut kamu bagaimana awalnya? Sang pencipta, sang sumber itu. Awalnya adalah dia roh yang melayang-layang di atas permukaan air. Bukan itu jawabannya. Yang Gimana awal sih? dia. Allah itu menciptakan pada mulanya dia adalah roh yang melayang-layang di atas permukaan air. Oke, teman-teman Iman Villa yang ada di bawah, baik saudara-saudara Kristen dan saudara-saudara Islam yang ada di bawah menyimak, disinilah diskusi yang bertemakan konsili antar denom. Maka kita memang tidak akan mendapatkan suatu pencerahan karena mereka lagi rebutan. Jadi izinkan dulu moderator masuk ya buat teman-teman yang ada di bawah. Jangan lupa di tap, di share dan juga di repost. Kali ini moderator akan masuk sedikit ya untuk menggoncang iman saudara-saudara Kristen yang di sini maupun yang di atas, gitu kan? Baik, sabar. Kali ini moderator akan menggunakan metode satu kali sikat lembut semuanya. Baik, di repost teman-teman, di tap-tap ya. Baik, saya akan bawakan satu dalil Matius 26 nomor 31. Di situ dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala. Dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jadi domba-domba yang saat ini tercerai-berai, mereka berargumentasi kemana-mana. Tapi di sini saya akan masuk untuk bertanya kepada masing-masing, supaya lebih apakah memang malam ini waktunya untuk digoncang imannya. Seperti yang Yesus katakan di Matius 26 ayat 31. Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Pertanyaan saya yang mungkin masing-masing harus dijawab dari Pak Jospen terlebih dahulu, aku itu siapa? Gembala yang akan dibunuh siapa? Kita akan menyaring jawaban dari semua teman-teman malam hari ini yang akan tergoncang. Begitu teman-teman ya. Jangan lupa di tap-tap, di share. Kalau ada kopi-kopi bisa terbangkan kopi-kopinya buat saudara-saudara Kristen yang ada di atas yang kemungkinan akan tergoncang imannya malam hari ini. Itu dulu. Silakan Pak Jospen dikasih kesempatan.
Aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku siapa dan ada gembala yang dibunuh siapa. Silakan. Sebentar dulu Kang Dito, saya mau jawab Ibu Derni yang tadi bilang IG saya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Siapakah Bapa itu penebus? Ingat Ibu Derni, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya. Saudara Jospen, mungkin karena moderator sudah ambil alih, silakan kita bergiliran supaya tidak buang waktu ya. Karena malam hari ini jam 1 waktu Indonesia Tengah dan jam 12 hampir kurang 6 menit di waktu Indonesia Barat. Mohon dijawab. Enggak apa-apa, nanti aja itu Jos, nanti enggak Ya, apa-apa. aman itu nanti. Tapi ini tentang hal yang menggoncang iman. Salah satu teman-teman Kristen juga menantikan jawaban dari kalian semuanya yang Punya di atas. jawaban nih Jos, kau dulu Jos, Ya, hajar dulu silakan dia. Pak Jospen Ya. sebagai perwakilan yang pertama. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, aku itu siapa dan gembala itu siapa. Silakan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, siapa ini? Yesus mengutip dari Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Nah, hai pedang, artinya entah penyalipan ya, termasuklah itu penyalipan. Bangkitlah terhadap gembalaku. Ya, ini gembala itu Yesus ya. Nah, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Siapa yang paling karib dengan Allah Bapa? Anaknya. Itulah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi yang paling karib dengan Allah Bapa adalah firman, Yesus itu sendiri. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala. Nah, Yesus harus disalibkan. Itulah makanya ayat ini mengatakan penyalipan itu adalah rencana Allah. Sehingga domba-dombanya tercerai-berai. Itulah murid-murid Yesus. Dia lari, mereka ketika gembala tersalib, Yesus ketika gembala tersalib, murid-muridnya lari, domba-dombanya tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Nah, pada akhirnya setelah Yesus bangkit, Yesus akan Bapa mengenakan tangannya untuk mengumpulkan kembali yang segala domba-dombanya yang lemah. Itu jawaban saya. Terima kasih. Belum dijawab. Aku itu siapa jadinya, Pak Jospen? Saya kan udah bilang, aku itu adalah Allah Bapa yang surga. Aku itu Gembala Allah itu Bapa. adalah Untuk gembala siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Siap. Kita kasih applause dulu bahwa konsep yang diusung oleh jawaban Pak Jospen, Bapa membunuh anak Yesus, itu ya. Oke, silakan Pak Tokomentari, silakan. Sama, jawaban saya sama Jospen. Sama. Jadi Bapak membunuh anaknya juga. Iya. Mantap. Maksudnya bukan membunuh ya. Ini kan nubuatan. Di situ tertulisnya membunuh. Iya, maksudnya nubuatan ini membunuh, mengizinkan semua itu Oh, terjadi. no. Jadi Iya, kalau bilang sudah aja. terjawab, Samanya Pak di toko. Jospen, Apa? jangan ditapikan. Karena ini menggoncang iman ya. Jangan Enggak, sedikit dipelintir-pelintir pun kami dalilnya. tidak terguncang. Budi Adli terguncang nggak? Nah, Bang Sabar, Kandito, yang ini menggoncangkan nubuat. Bible. Oke, Pak Kalau Tomen nubuat, udah cukup? Sekarang gimana kalau kita bagaimana caranya kalau mau ditafsirkan secara nyata nih? Tidak ditafsir. Hai pedang. Apa pedang? Bangkitlah terhadap gembalaku. Oke, nanti dulu kita lagi Tunggu kantongin dulu. jawaban dulu. Ya saya bilang yang aku itu Tuhan semesta alam. Berarti Bapak Ya. akan membunuh gembala Yesus. Nah, membunuh di sini yang artinya Enggak, mengizinkan kita lagi semua nggak itu bahas terjadi. membunuhnya. Jangan kepancing. Jangan kepancing dengan narasi saya. Saya cuma bertanya aku siapa dan gembala siapa. Kita Ya, kantongin aku dulu. Tuhan semesta alam, Gembala Yesus. Yesus. Oke, siap, mantap, tegas. Mbak Karyana, silakan. Oke, aku bernarasi sedikit ya karena ada kebenaran baru ini yang belum semua mengetahui. Nah,
Bapa yang punya rencana, Yesus mengiyakan untuk mati di kayu salib, menebus dosa manusia, karena Yesuslah pencipta, dia yang layak untuk menebus manusia. Oke? Ini yang paling tidak diketahui orang. Bapa punya rencana, Yesus mati di kayu salib sudah Aku dinubuatkan. siapa, gembala siapa Mbak Karyana? Yesus adalah gembala. Nah, ini yang paling utama. Ya. Mati di kayu salib bukanlah keinginan dari iblis. No. Aku siapa? Iblis tidak Anak gembala itu menginginkan dari Yesus. Yesus Akunya siapa? mati, tapi Oke, akunya menginginkan siapa? Yesus berdosa dan melakukan kesalahan. Oke, Di dalam- akunya siapa, Mbak? Ah, Akunya siapa? Aku di situ siapa? Bapa. Aku Benar, Bapak, Pak Jospen benar, gembala Pak itu Koko Yesus. benar, Kak Oke, Dardi benar, betul. semua kami benar. Oke, sama berarti ya 3 orang Sama. mengatakan Bapak membunuh Betul, Yesus. betul. Oke, nggak apa-apa. Oke, cukup. Ya. Sekarang Udah, terus Pak BJ dulu, Bang BJ silakan buka mic-nya. Sama itu. Nah, jangan dulu. Silakan, Bang BJ. Aku belum kaji ayat itu, Kang Lito. Bahaya memang. Silakan Mbak Darni, dari tadi saya nggak sabar dia. Aku tambahkan sedikit lagi. Kang Dito, aku tambahkan sedikit lagi. Ini hal yang Nanti baru. dulu penjelasan atau tafsir, multi tafsir nanti dulu. Bukan. Kita kantongin dulu aku siapa, gembala siapa. Nah, ini Mbak Darni sama Mbak Karol pasti beda Yesus jawabannya. tidak takut mati, takut silap. Yesus Bapak itu sendiri gimana sih? Kok jadinya belok? aku kan percaya juga. Percaya juga aku Tritunggal. Aku dua Ini dia Tritunggal dan maksud Oneness. saya. Dan ini kena dia. Aku dua Tritunggal dan Oneness apa? Iman itu begini nih, ketahuan jadinya langsung belok. Iya. dia. Aku Tritunggal dan Oneness. Merdeka. Iya, Oke, aku Mbak Tritunggal Darni dan udah Oneness. cukup. Berarti Ada yang sama keberatan? Mbak Darni. Berarti Ya, Mbak, sama Mbak dong. Darni di konteks dalil ini tentang menggoncang iman, Mbak Darni balik jadi Tritung ya. Ya, nanti pendeta Kuntara marah sama kakak. Kakak Tritunggal dan Oneness. Itu aku. Iya, kena marah sama pendeta Aduh, Kuntara salah nanti kali Bapak. dibawa. Kakak. Begini, Kang Lito. Di ayat itu sebenarnya aku tuh bukan Bapa. Kena nanti. Itu perumpamaan itu. Itu banyak. Oke, perumpamaan. kata-kata Siap-siap. perumpamaan. Jadi Iya, aku itu bukan iya, saya Bapa. rasa Bang BJ lebih bijak karena takut dikatakan bapak pembunuh manusia itu iblis ya, saya tahu. Enggak. Memang aku tuh bukan Pukullah Bapa. gembala itu. Demikianlah firman Elohim Bapa. Boleh nggak sebentar? Bukan Udah tinggal satu keinginan orang ini, Bapak. tinggal Hingga satu orang. mati. Bukan Boleh nggak keinginan sabar? Apa Bapak itu yang menghukum? mengizinkan. Sabar, Boleh nggak sabar. sebentar? Saya Bukan Yang sudah keinginan Bapak terlanjur Tritunggal, membunuh. sabar, boleh nggak sabar. sebentar? Ya, Tentang ya, ayat silakan. itu, aku itu bukan Bapa. Itu aku tuh Yesus dan gembala itu murid-muridnya. Dan itu sudah terjadi bahwa Waduh, Yudas murid-murid dong itu ini yang dibunuh. sudah banyak dibunuh. Aduh. Bang Semua Biji. murid Yesus dan pengikut Yesus banyak Ayo dibunuh. doain teman-teman yang Beleng kamu, Kristen. Biji. Bang Biji kelihatannya mau asyhadu nih. Memang terjadi dia berkeempat. Setelah Ah, Yesus betul. wafat, siapa yang dibun-bun? Ah, Yudas. Pengikut-pengikutnya kan? Betul, Yudas. Murid-murid itu semua dibun-bun. Hmm. Judas Siapa yang membunuh dibunuh. mereka? Yang membunuh mereka siapa? Dia itu jelas, yaitu imam-imam besar Romawi. Ya, ya, belum. imam-imam Sisa Mbak besar Caroline. Israel. Sabar dulu. Oke, Itu yang tentang itu multi sebenarnya. tafsir dan pemahaman nanti dulu. Satu orang yang belum menjawab, Mbak Caroline. Silakan, Mbak. Ayat Aku berapa? siapa, gembala siapa? ayat berapa? Matius 26 nomor 31. Matius Awas ya, jangan dibilang bunuh diri nanti Yesus tuh. Matius 26 Nomor Ayat? 31. 31. Tunggu. Harus dibaca secara seluruh, jangan satu ayat aja. Nanti tersesat kita. Ya. Mati Yesus kepada mereka, malam ini kamu akan tergoncang imanmu karena aku, sebab Goncang ada imanmu tertulis karena aku akan membunuh, ada tertulis, jadi ada tertulis di perjanjian lama, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, engkau berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, oh ini dia,
Berarti ini kan suatu perumpamaan, suatu tertulis, ada yang tertulis, Allah itu akan membunuh gembala. Ya. Allah akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jadi Allah itu akan membunuh gembala dan kawan dombanya, itu suatu perumpamaan. Ya, bukan Allah itu membunuh Yesus, bukan. Itu hanya suatu perumpamaan, ada tertulis kata Yesus, karena ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan, itu hanya suatu perumpamaan. Gitu, Kang Dito. Terima Kalau kasih. perumpamaan apa artinya? Tar dulu, Mbak Berbau. Karyana, sabar. Aku Jadi kan di situ siapa? Gembala di situ siapa? Aku adalah Allah. Gembala Aku kan adalah. gembala kan huruf kecil. Gembala, setiap gembala atau gembala di situ terutama Yesus. Hah? Begitu. Jadi gembala itu Gembala. Yesus. Tetapi itu ada satu pribadi, tidak ada dua. Karena itu satu perkataan ada tertulis, hanya Tar dulu. ada tertulis. Jadi aku di situ Allah dan gembala di situ Yesus. Di sini Tritunggal ini di sini. Iya. Ntar dulu, Di sini- sabar. di sini kan- Mbak Dani sabar. Mbak Dani Tunggu sabar. dulu, Ini bentar. lagi ku konfirmasi aja. Mbak Karena Dani, ini perkara iman ini. Yang ngomongin Bukan iman iman, ini kan Yesus itu? lo ya. Bukan kan? Bukan. Ini bukan Jadi iman. Allah Ini membunuh suatu- Yesus ya. Bukan Allah membunuh Yesus. Allah membunuh Yesus Ini ya. hanya Allah perumpamaan. membunuh Yesus. Menyalipkan maksudnya itu BJ. Allah Ya, sabar membunuh dulu, sabar Yesus. dulu. Tidak. Sabar dulu. Ada Saya tulisannya. masih belum nemu poinnya, Mbak Aku kan Mbak Allah, kalian Mbak bilang. Caroline. Gembala adalah Yesus, berarti Allah Ya, membunuh sabar dulu Bang BJ. Saya biar dapat poinnya dulu nih, Mbak Bagaimana Caroline Kristen ini. apa kalian ini? Ya, sabar dulu. Jadi Jangan sombong kau kenapa kau? sabar dulu. Sabar, jangan memulai dulu. Ini baru kita kolek ini kan. Bukan Dari collab. Jadi begini jangan kamu menyambung-nyambungkan kami ya sesama Kristen ya. Loh, kok menyambung? Di sini hanya gini. Jelas ini hanya aku di situ adalah Yesus, gembala Kok itu dikira adalah kita murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya yang sudah dibunuh oleh tidak umat gembala. besar. Yesus kan ada gembala. Yesus adalah gembala. Yesus adalah gembala. Kata Yesus, aku adalah gembala yang ya, baik. siapa yang membunuh Yesus? Tidak ada yang membunuh, itu hanya suatu Siapa yang perumpamaan membunuh atau- Yesus jadinya? Aku akan membunuh gembala. Tidak ada yang membunuh Yesus. Itu hanya itu tulisannya. perumpamaan. Ini kan anak. Sebab kan ada kata tertulis. Yesus. Nah, kan sebab ada tertulis gitu kan. Itu Sebab hanya ada tertulis, Mm-mm. aku akan membunuh gembala. Aku siapa? Ini jangan kita arahkan kedua orang, jangan kamu itu tanya aku siapa. Jangan kamu menjerat. Agak susah memang. Kalau Tidak, yang tidak sudah bisa. mengatakan Yesus Bapa itu sendiri, Yesus Allah itu sendiri, begini caranya menjawab, muter. Tidak susah. Kamu aja yang menyambung-nyambungkan. Di sini hanya kata ada tertulis saja. Nyambung-nyambungkan sih. Iya. Di sini kan cuma katanya. Tunggu dulu. Di sini kan cuma hanya ada tertulis, sebab ada tertulis, berarti ada tertulis di Perjanjian Lama bahwa Allah itu akan membunuh gembala, bukan Allah Waduh, itu. Pak Tomin langsung jatuh. Pak Tomin belum dibahas sudah jatuh, Pak Tomin. Aduh, kayak berat memang ini perkara menggoncang Itu iman ini. hanya gini loh, ayat Alkitab itu hanya menggunakan perumpamaan gitu, kata ganti. Iya, jadi perumpamaannya Jadi, bagaimana? ngerti. Jadi perumpamaannya Itu hanya bagaimana? suatu perumpamaan. Itu hanya suatu Yesus perumpamaan. Itu akan hanya membunuh suatu- Yesus gitu. Tidak ada seperti itu, Jadi Allah itu hanya Yesus atau bukan? Simbol. Hah? Bapa Yesus di bukan situ Allah. Yesus atau bukan? Yesus adalah Allah, itu sendiri Bapa itu sendiri. Nah, jadi kalau aku di situ adalah Allah, akan membunuh gembala, gembala di situ Yesus. Jadi Yesus akan membunuh Yesus gitu. Bukan, ini kan tidak terjadi. Iya, Ini tidak yang terjadi, kutanya hanya. Mbak Carol. Itu Mbak Carol. hanya perumpamaan, kan itu. Tadi Iya, perumpamaan, tahu. bentar simbol yang mana sih Caroline, Bu Caroline? Ya, memang itu kan Alkitab itu. Simbol Alkitab itu. perumpamaan. Iya. Simbolnya aku. Simbolnya Baru aku, dan gembala itu dikasih satu simbol, dalil gitu aja loh. udah kayak begini semuanya. Biarin. Jadi aku dan gembala itu hanya Dalil ini suatu memang kalau perumpamaan buat dan JO simbol. atau Wanes, waduh, nggak ada jawaban mereka, muter. Justru Mana ini ada jawabannya Yesus gitu. datang ke muka bumi ini dengan misi bunuh diri.
Nggak Ya ada. memang enggak ada. Nggak ada. Loh, Yesus. ada dong. Oh, Dia ada. datang Berarti untuk Yesus memang mati bunuh diri. mana bukti bunuh diri? Dia kan disalib, Nah, katanya aku bilang nggak Kan ada, itu Mbak yang Karol bilang ada. Gimana sih? Sapa dulu kan itu. Oh ya, Mana Pak ada Ketum. ya? Assalamualaikum warahmatullahi Ada. wabarakatuh. Saya pasrahkan Hanya kepada perumpamaan. Ustaz Ahmad. Buktinya dia disalibkan oleh dilanjut aja dia dulu. disalibkan oleh Seru orang-orang dilanjut. Yahudi. Dia kan disalibkan orang-orang Yahudi. Mana ada dia bunuh diri? Belum ada yang Iya. oh, lanjut aja Dia dulu. bunuh diri Boleh saya dan dia tambahkan? tidak dibunuh. Dia hanya disalibkan. Emang seru nih. Jadi di sini Jelas Yesus tidak disalib Oke, dan dia cukup Mbak dibunuh Karol. Tuhan, Itu hanya disalib. perkara imannya Mbak Karol. Kita tidak ganggu gugat. Tapi Bukan iman, dari yang jadi tertulis, begini, Kang Dito. Jadi Kang Dito itu memojokkan, mengatakan menyambung. bahwa Allah itu bukan Yesus, bukan. Dito, boleh saya tambahkan? Pada dasarnya, Nggak dulu, tapi ini Yesus Mbak itu Karol hanya- nggak mau diam karena Enggak, Ya, perkataan betul, itu betul. hanya Mbak satu simbol, Karol. gitu aja. Jangan Pak Jospeno, dinarasikan kepada Pak Jospen siapa-siapa. itu mau berstatement itu. Jospen Ya. itu. Teman-teman penonton di bawah ada 1.700 penonton. Silakan tetap layar dulu, posting ulang lagi ya karena di lain hari sudah sekarang berganti hari. Absen-absen jangan lupa laporannya dibagi ke bagian share. Bagi yang ingin menonton debat ini mulai dari tadi yang belum sempat, silakan langsung di YouTube-nya Ustadz Alif namanya Al Alif Channel. Al Alif Channel. Insya Allah beliau menghidupkan dari tadi. paling seru Karena nih gini, di hari ini. Seru. Terus pertama, kedua gini, host dan Kang Dito, sebentar ya sebelum dilanjut, karena saya melihat di atas Muslim terlalu minoritas, makanya saya izin naik buat ngimbangin. Dilanjut Bukan cuma silakan minoritas, diskusi. Ustaz. Satu. Kang Dito aja. Ya, terlalu minoritas, makanya aku bilang. Jadi gini. Kang Dito saya izin ya, terima kasih banyak Aulia. di sini. Aulia. Kak Darni, Oh ya, Bunda Aulia moderator saya itu. Ya, Mbak lanjut. Karol di sini aja, Mbak. Jangan Saya marah mau ya, tidur, jangan marah saya ya. Kita ngantuk, hanya saya diskusi ya. saya ngantuk, Oh, udah saya ngantuk. Turun. Oh iya iya. Oke, Ya, saya terima kasih tambahkan ya. semuanya. Ya, Oke lah. Ya, sama-sama Mbak Karol. Sehat terus ya. Amin. Baik. Pak Jospan jangan dibantah dulu. Dari tadi Anda mengatakan aku di situ Bapa, Gembala di situ Yesus. Nah, sekarang buat teman-teman Tritunggal nih, tolong renungkan baik-baik. Kalau Anda yang menjawab tadi sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala, aku di situ Bapa dan gembala di situ Yesus. Yohanes pasal 8 nomor 4 yang ada kaitannya yang ingin membunuh Yesus adalah iblislah yang menjadi bapakmu. Selamat datang di kebenaran. Silakan ditanggapi. Kang Dito. Sebentar, nggak apa-apa. Sebentar Ibu Derni, nggak apa-apa mereka bikin apa seperti kayak gitu. Cuman saya ingin menerangkan berdasarkan ayat Alkitab ya. Dalam Yesaya 53 ayat 10 ditulisnya begini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunan, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, kemudian di Kisah Para Rasul 2 ayat 23 Petrus mengatakan begini, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Jadi memang Bapa menyerahkan anaknya. Jadi sekarang kembali ke tadi kan Ibu Darni bilang Bapak itu juru selamat. Ya saya berapa itu tadi ya. Engkaulah Bapa kami sebab engkau juru selamat. Nah, siapa yang juru selamat sebenarnya? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah makna daripada Zakaria barusan. Itulah maknanya dari perkataan Yesaya 53. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila dia menyerahkan dirinya. Kemudian Kisah Para Rasul tadi mengatakan dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi memang ini semua ada rencana Bapa. Nah kemudian dipelintir sama saudara-saudara kita Kang Dito yang mengatakan Bapa adalah awal mula pembunuh sebenarnya. Begini, kalau memang ada orang mau berniat, kalau memang pencuri itu mau mencuri, kenapa rupanya
bukan berarti pencuri itu keinginannya itu berasal dari Bapa yang surga, bukan. Memang itu pilihan dia untuk melakukan kehendak mencuri atau membunuh. Itu jawaban saya. Terima kasih. Akhir dulu Bang Dito. Ini ayat Oh ya. Matius. Saya tidak Nabi- sepakat. Saya tidak 31. sepakat apa yang kata Bang Sebentar. Ben itu. Ini Itu konteksnya rencana nih, iblis. Yesus mengucapkan ini kepada para muridnya menjelang penangkapannya, merujuk bahwa ia sebagai gembala akan dipukul, dibunuh, dan para pengikutnya, domba-domba itu akan bercerai-berai. Maknanya, nubuatan ini menggambarkan penderitaan Yesus yang harus terjadi sesuai kitab suci untuk menggenapi rencana keselamatan. Itu dia. Itu bukan rencana Silakan Allah. Karyana. Itu bukan rencana Apa Allah. BJ? Itu bukan rencana Allah, itu rencana iblis. Makanya iblis menggoda Rencana Elohim. Judas Iskariot. Rencana rencana Elohim Allah. semua itu. Rencana Ya. iblis itu. Rencana Bagi iblis. kamu, bagi kami, bagi Kristen yang sejati, itu rencana Elohim. Ya, nggak apa-apa. Dua pendapat nggak masalah. Justru saya Kristen sejati, itu rencana iblis. Ya udah, kamu Kristen sejati mengatakan penyalipan rencana iblis, ya nggak masalah. Ya kalau Dia kami, iblis menggoda Jospen, Judas Karyana, kami itu mengimani bahwasanya penyalipan itu rencana Elohim. Ya Kalau kan, begitu, Jos? kenapa? Jadi Karyana? kalau begitu Judas Iskariot mengkhianat Ya, dari siapa? sepakat. Benar. Judas Iskariot mengkhianat dari siapa? Dari Yesus, Pengaruh siapa? Pengaruh siapa? iblis. Ya udah, itu rencana iblis. Kalau begitu, bukan rencana Allah. Ya, tapi itu harus dijalani. Loh, gimana sih? Karyana bingung. Sudah ketetapan. Bingung. Itu harus Katanya kan Karyana bingung. Kalau Itu harus Bang- digenapi. Siapa yang Iya, mempengaruhi harus Judas digenapi. Iskariot? Saya tanya, siapa yang mempengaruhi Judas Iskariot untuk Itu mengkhianat? harus digenapi. Siapa dulu tanya? Kalau nggak digenapi itu nggak terjadi Jawab. keselamatan, Sudah penyelamatan dinubuatkan. itu. Jawab dulu siapa Iya, yang sudah mempengaruhi? dinubuatkan di Siapa kitab yang meng- Yesaya, kitab Mazmur. Jangan itu sudah kemana-mana, Bu. dinubuatkan. Yang saya tanya, Kitab para nabi. yang saya tanya, Gitu. yang dijawab. Jangan kemana-mana. Pertanyaan saya. Pertanyaanmu siapa- juga kan aneh-aneh. Loh, kok aneh? Siapa yang mempengaruhi, menggoda Judas Iskariot untuk berkhianat? Kejahatan itu kan datangnya dari iblis kan? Nah, berarti rencana iblis, bukan rencana Allah. Bukan rencana iblis. Lah, siapa yang menggoda Judas Iskariot untuk berkhianat? Iya, Jawab. di situ ada memang iblis. Bahagiannya Jawab ada, dulu. pekerjaannya di situ ada. Berarti iblis Itu ya, semua kita kunci. udah sepaket semua direncanakan Elohim saya itu kunci supaya jawaban terjadi, Anda. supaya berjalan nubuatan para nabi, gitu dia. Saya kunci jawaban Anda. Мастер дырки ебаные ваши, слышали, блядь? Ada apa nih? Saya kunci jawaban Anda bahwasanya Judas Iskariot yang mempengaruhi Judas Iskariot untuk berkhianat adalah iblis. Artinya iblis itu berencana, bukan Allah. Paham? Iya, Слышь, ты недоношенная хуева, блядь. Tadi BJ mengaku belum menganalisa. Masih, Udah belajar dulu, kamu belajar dulu. Tadi bilang udah belum apa? Belum Nah menganalisa. ini, ya Kami udah nggak apa-apa. udah dari kecil menganalisa ini. Oh dari kecil bagus. Gini aja kalau gitu, saya ambil jalur tengah. Sebenarnya benar lah kalau melihat narasi Yesus berusaha membunuh Yesus, bahkan dijelaskan dalam kitabnya itu mengikuti rencana iblis, mengikuti keinginan iblis, kan gitu. Itu jelas. Ya Itu catatan jelas Alkitab. sekali terucap letter-led. oleh Yesus. Terucap Ya kan? secara letterlet. Betul. Itu rencana Betul, iblis. betul. Kenapa kalian Nah. muter-muter isi Alkitab? Nah, mungkin Siapa gini, sebenarnya Bang. yang bidat? Mungkin gini, Siapa sih menurut sebenarnya Bu bidat? Darni, ya, menurut Bu Darni itu rencana Tuhan dan Pak Jospen tadi bilang. Atau gini aja Bang, kasih aja ke dia. Oh kalau gitu berarti Tuhannya iblis. Selesailah urusan Iya, kita. selesai. Oke. Nah ini dia. Siapa yang bidat? Pendapat orang Kristen ya. Jelas siapa yang Ambil jalur tengah. Rencana kekal Elohim untuk keselamatan manusia yang digenapi melalui kejahatan manusia dan hasutan iblis. Sementara iblis berniat menghancurkan Kristus. Elohim menggunakan niat jahat tersebut untuk memenuhi nubuatan penebusan dosa, mengubah kejahatan besar menjadi kebaikan terbesar. Itu dia. Oh, Versi berarti- Kristen sejati. Berarti yang menggoda Judas Iskariot untuk berkhianat adalah Bapa Yehuwa Sang Sumber, begitu? BJ,
menurutmu apakah Bapak dengan iblis bekerja sama membunuh Yesus? Saya tanya yang menggoda Judas Iscariot untuk berkhianat siapa? Tunggu Berarti botol. Bapak. Gotong royong Karyana. Kok botol? Kan saya tanya, berarti yang menggoda Judas Ya, untuk berkhianat tujuan adalah Bapak untuk apa? Tujuan iblis untuk apa? Itu dulu. Harus tahu dulu kamu. Pertanyaan saya kemana? Jawaban kamu kemana? Ya itu aja. Tujuannya dulu. Semua, saya. segala sesuatu ada tujuan. Ada Kan motif. Kemana-mana Karyana jawabannya. pencipta Edis ini Udah lah, mesti belajar dulu, belajar dulu, mendukung belajar. karya iblis ya, Karyana. Pertanyaan saya jelas. Kamu suruh saya belajar. Pertanyaan saya jelas. Berarti Enggak, Edis bilang itu rencana iblis. dengar dulu. Aku bilang enggak sekarang. Rencana iblis memang. Makanya saya tidak berdasarkan doktrin. Loh, kok doktrin? Itu Alkitab loh yang tercatat. Tahu Rencana tahu iblis. nggak apa arti doktrin? BJ, Apa arti doktrin? apa arti doktrin? Doktrin. Hasil Nikea 325 itu doktrin. Kalian itu semua pagan. Konstantinopel ya kalian ini semua. BJ, Karyana, Jospen, ini peran iblis, kehancuran. Iblis menggerakkan Judas dan pemimpin agama untuk membunuh Yesus. Mengira ia menang dengan menghancurkannya. Iblis tidak menyadari bahwa kematian Yesus justru mengalahkan kuasa iblis dan maut. Ya sudah, berarti rencana iblis, Darni. Aduh. Enggak, ini peran iblis. Rencana Bapak tujuannya. Kok budak nih kayak jadi Dengar dulu, jadi rencana lawyernya Bapak iblis sih? tujuannya keselamatan. Salib adalah rencana Elohim yang sudah ditetapkan sejak awal untuk menebus manusia dari dosa. Bukan kejadian yang kebetulan. Yesus diserahkan menurut maksud dan rencana Elohim. Itu. Kalau si BJ rencana iblis katanya penyalipan, ya biarkan saja dia di situ. Biarlah dia mati dalam dosanya. Nah, itu. Lu kok biarkan saja? Kan tadi saya tanya. Iya dong. Jadi kupaksa kau, kuikat kakimu supaya kau mengikuti aku. Rencana Tadi kan Elohim itu dengar penyalipan. dengar dulu. Kan saya Kan tanya. itu pendapatmu. Ya sudah, kalau itu Pak Jospen pendapatnya dulu. kan Dito, ya udah. Darni. Lanjut. Pak Jospen juga mau bicara ini. Jospen, silakan Silakan. dibuka mailnya, Pak Jospen. Jospen, Udah sama saya dan Ibu Derni dan Ibu Karyana. rencana iblis. Bukan Nah, rencana Elohim, jangan putar-putar, Arif. Ya datanya Jospen, Ya, kalau bukan rencana iblis datanya di mana? Bu Karyana bilang rencana iblis loh. Kayak mana ini? Enggak, Iya, Edis barusan. yang bilang rencana iblis. Edis. Bu Karyana setuju nggak? Edis Tidak. dan BJ yang bilang. Ya berubah dia. Berubah malam ini. Oke. Aku bilang ada kemana Rencana Elohim. Dengar ya. Bukan saya mengatakan dan bukan Edis juga, tapi yang mengatakan isi Alkitab, ya. Paham? Itu rencana iblis. Bahwasannya Judas dipengaruhi dan digoda oleh iblis. Udah BJ. Artinya itu Kau rencana 2 iblis. minggu lagi udah sadu kau. Loh. Kok larinya ke situ sih? Aduh. Isi Alkitab yang saya katakan loh. Saya mengatakan isi Alkitab. Jadi gini, BJ. Jadi gitu gimana sih? Ya. Yesus tidak takut mati. Habis itu Apa jadi ini gitu ya. jauhkanlah sekiranya jauhkanlah cawan ini daripada aku ya Bapak. Yesus takut dia silap dan melakukan dosa sepanjang penyalipan itu. Oh, ada kata Itu yang silap. parah. Coba Ada kamu kata silap. bayangkan. Sepanjang itu dilunai, ditombak, diapain? Oke. Oh, di Alkitab ada kata silap ya. Biar Ada kata dikembalikan silap di ke Alkitab saya. ya. Udahlah Kalau saja saya- aja kamu. Baru tahu Oke. saya di Alkitab ada kata silap. Oke. Silap. Loh, Oke. jadi apa? Apa kata lain? Makanya bahasa Indonesia ini Jawab. miskin. Apa? Saya yang bertanggung Takut jawab. berdosa. Izin Saya baru tahu. Takut melakukan kesalahan. Saya baru tahu di Alkitab Yesus, Tahan apa enggak Yesus dia? berkata Tahan ada enggak? kata Kamu silap. tahan enggak begitu? Kan Anda yang mengatakan. Jangan-jangan Tahan nggak pribadi, jangan-jangan Bosnya- pribadi. Bahwasanya di Alkitab ada kata silap. Enggak. Yesus sebagai manusia, dia merasa sanggup enggak melakukan itu? Enggak, Oke, saya nanti tadi dulu. baru dengar. Nah itu Yesus ada makanya dia kata bilang silap. berdoa dia sampai keluar darah dari keningnya. Loh, Aduh, oh Yesus sabar ada dulu, kata sabar silap. dulu. Baru Sabar tahu dulu. saya di Alkitab ada kata silap. Baik, Iwan Villa yang ada di ruangan ini, yang di bawah maupun yang di atas, jangan lupa di repost karena fundamental dari dalil ini yang menguasai materi adalah Kang Dito. Jadi Kang Dito akan maju satu step lagi. Saya memilih teman diskusi saya Pak Jospen.
Karena Pak Jospen tadi yang menyebutkan, aku akan mengenakan tanganku sendiri terhadap yang lemah. Baik, tolong diperhatikan. Kalau sebab ada tertulis dirujukan kepada Zakaria 13 nomor 7, ingat, demikianlah firman Tuhan, bunuhlah gembala. Itu adalah kalimat perintah, betul? Kalimatnya adalah kalimat perintah, maka bukan Bapa yang membunuh Yesus. Kalau Bapa yang membunuh Yesus adalah iblis, tadi kalian berdebat tentang iblis yang merencanakan, itu saya salahkan, tapi iblis itu yang melakukan. Kalau Bapa itu membunuh Yesus, bukan Bapa yang pencipta langit dan bumi, melainkan iblis pembunuh manusia sejak semula. Itu yang iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, terkait dengan Zakaria 13 nomor 7, perintahnya adalah bunuhlah gembala. Gembala kalau satu substansi di situ adalah Yesus, harus dibunuh, maka yang akan dikenakan dengan tangannya sendiri terhadap yang lemah. Yang lemah itu siapa? Kalau bukan Yesus. Jadi terdapat di sini ada dua Yesus, saudara. Yesus yang lemah dan Yesus gembala yang harus dibunuh. Maka coba direnungkan, ini hal yang diutarakan oleh Yesus akan terjadi di masa waktu penangkapan. Ya. Ada satu sisi. Pada waktu Yesus di Bukit Getsemani, dia berdoa kepada Bapa, berarti bukan Wanes, Wanes sudah luntur. Mbak Darni kalau mau berubah jadi Wanes, ya pikir-pikir dulu. Karena Yesus berdoa kepada Tuhannya, kepada Bapa. Ya Bapa, lalukanlah daripadaku cawan ini. Biarlah berlalu bukan atas kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Di Zakaria 13 nomor 7, ada tersinyalir gembala yang harus dibunuh, dan ada yang lemah. Kalau orang memuliakan Yesus, orang yang mencintai Yesus, akan mengimani Yesus ini yang lemah. Yang dimana dalil-dalil di perjanjian lama, Yesus tidak akan dibiarkan. Tetap Yesus akan dilindungi oleh Elohim. Bagaimana Elohim akan membunuh dia. Yang disinyalir dari kalimat gembala. Saya rasa itu mungkin bisa dibantah oleh Pak Jospen. Baik. Baik. Dalam kalau bahasa aslinya Zakaria 13 ayat 7 itu terjemahan yang benar-benar pas itu terjemahan dari terjemahan lama. Begini bunyinya. Hai pedang, jagalah engkau, paranglah akan gembalaku dan akan orang kepercayaanku. Demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Paranglah akan gembala itu sehingga segala domba tercerai-berai. Tetapi aku akan mengunjuk tanganku kepada yang kecil-kecil. Nah, terus kemudian kalau terjemahan yang lain lagi ada satu lagi terjemahan kalau terjemahan satu lagi. Sebentar saya ambil lagi terjemahannya satu lagi ya. Karena yang cocok ya. Ini firman Allah yang hidup. Nah, bunuhlah gembala dan domba-dombanya akan tercerai-berai, tetapi aku akan turun tangan untuk menghibur dan memelihara anak-anak domba itu. Jadi, umat Tuhan itu adalah anak-anak domba yang tercerai-berai. Jadi ketika tercerai-berai, tangan Tuhan itu akan menghiburnya, akan mengumpulkan kembali. Seperti yang dikatakan oleh Zakaria 13 ayat 7 tadi. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Jadi Tuhan akan mengembalikan mereka. Itulah makanya setelah Yesus bangkit, murid-muridnya bukan tambah patah semangat, tetapi semakin dikuatkan dan semakin mereka mengabarkan Injil ke seluruh dunia dengan kebangkitan Yesus. Justru kematian dan kebangkitan Yesus itulah menjadi topik inti pengajaran Injil itu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Sayang sekali yang diikuti Pak Jospen adalah perkataan Paulus 1 Korintus 15 nomor 14, tapi perlu dibaca nomor 15-nya. Jadi memang kekristenan berlandaskan dari kebangkitan Yesus. Jadi udah lewat dari masa kalau aku akan mengenakan tanganku sendiri terhadap yang lemah,
Kalau ini memang benar diyakini, maka umat Islam yang diberikan petunjuk oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-157, wa ma qatalu wa ma salabu walakin subihalakum. Jadi peristiwa ini mereka akan berselisih paham. Tetapi ada satu penyesatan yang diangkat oleh seorang manusia pada zaman itu, mengatakan dia harus bangkit. 1 Korintus 15 nomor 14, andai kata Yesus nggak bangkit, sia-sialah yang kami beritakan. Sia-sialah kepercayaan kalian menjadi Kristen. Ini poin kekristenan. Jadi berdasarkan kebangkitan, meskipun bukan Yesus, tetap harus Yesus. Di nomor 15-nya, Ternyata sabar bangkit dulu. kan? Sabar dulu. Di nomor 15-nya ada kalimat dusta. Jadi diberitakan dengan dusta ataupun dengan jujur, tetap yang menulis Bible dengan kerangka sistematik dia harus bangkit supaya Kristen ada. Kalau Yesus gak bangkit, maka orang lain pun juga disebut Yesus supaya tetap bangkit. Diberitakan dusta maupun jujur, aku tetap bersukacita, kata penulisnya. Penulisnya ini mengatakan di dalam 1 Timotius pasal 2 Timotius pasal 2 nomor 8, mengenai siapa yang bangkit dari lahir keturunan Daud, itu yang diberitakan dalam Injilnya. Siapakah dia? Bapak Paulus. Jadi penulisnya memang Paulus. Kalian ada Kristen karena Paulus, bukan karena Yesusnya. Andai kata bukan Yesus yang bangkit, atau orang lain yang dianggap itu Yesus bangkit, tetap ada Kristen. Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan dapat menjadi hikmat bahwa Kristen memang dibuat oleh Paulus yang menyatakan diberitakan dengan dusta maupun jujur, Kristen harus ada, Yesus harus bangkit. Tapi Kang Dito, Itu. Tapi Ya, Kang Dito, silakan. begini, dalam kitab Daniel, Tuhan sudah menentukan ada jadwal Tuhan kapan Yesus dibaptis dan kapan Yesus tersalib. Sudah ada penanggalannya itu dalam Daniel 9. Ya, nanti kita bahas itu kapan-kapan, terserah. Jadi karena begini, dari Daniel 9 itulah saya belajar bahwa ini bagaimanapun, entah kau goreng pun itu, entah kau framing pun itu rencana iblis, bagi saya, iman saya yang diletakkan berdasarkan nubuatan kitab Daniel 9, itu adalah rencana Bapa yang surga. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, Ya, silakan Pak Bu Ketum. Karyana, noise. Enggak, Kang Dito masih dilanjutkan, belum selesai. Sudah, saya rasa Silakan. sudah conclusion. Oke. Silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih Iwan Plus semuanya ya. Oke, mantap pembahasan materinya. Nanti kita sambung lagi juga apa yang tadi diminta oleh Pak Jospen sama Kang Dito. Nah, ini menarik ya, kita pembahasan lebih jauh. Teman-teman, saya minta sih satu suara karena ini prinsip ya di dalam keimanan teman-teman Kristen. Sekali lagi tadi berdasarkan pemahaman Pak Jospen sebagai seorang Kristen, memang akan selalu mencari data, mencari dalil. Pertama, Yesus harus disalib. Itu karena iman Kristen, kan gitu. Yesus harus menderita. Yesus harus mati dengan hina, telanjang, dan terkutuk. Itu standar imannya Kristen. Akan dicari-cari dalil yang cocok untuk Yesus seperti itu. Nah, karena kalian tidak akan mencari dalil, Yesus itu harus selamat. Tidak. Karena kalau Anda mencari dalil, Yesus selamat dari penyaliban, dia harus mulia, tidak terkutuk, dia tidak boleh ditelanjangi, dia tidak boleh celaka, itu bukan Kristen. Saya yakin itu. Sepakat ya di sini, saya yakin Anda tidak akan membantah. Nah, tapi menarik begini, karena Anda sebagai Kristen, tadi saya bilang, memang menjadi landasan imannya, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Dito, yang diajarkan dari Paulus dan sebagainya,
izinkan saya juga mencari dalil versi Yesus yang memang di situ ayatnya memuliakan Yesus. Nah, itu poinnya yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya bilang? Karena saya lebih memilih Yesus itu mulia. Yesus itu tidak terkutuk. Ketika dia berdoa, ini pertama dulu, ketika dia berdoa, dia mohon kepada Tuhan, maka keputusannya diserahkan kepada Tuhan. Itu Yesus, orang yang tawakal. Kalau kita sebut dia seorang muslim yang sangat tunduk patuh kepada Tuhan, serahkan setiap perkara ujiannya kepada Tuhan. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Benar akan memberikan keputusan yang terbaik untuk Yesus. Nah, sekarang Pak Jospen, ada nggak dalil-dalil pendukung berdasarkan pernyataan Yesus? Misal contoh, anak manusia harus pergi, ya kan? Sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, tentang anak manusia itu. Tertulis di mana? Tentu kalau Anda merujuk pasti di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, kalau Anda sebagai Kristen dari tadi mencari dalilnya, bahkan barusan sampai disebutkan ada jadwal untuk mengutuk Yesus, ada jadwal untuk menelanjangi Yesus, ada jadwal untuk menghinakan Yesus, ada jadwal Yesus mati terkutuk di atas kayu salib. Pak Jospen sendiri yang bilang, tapi kami izin mencari dalil sebagaimana pernyataan Yesus. Ada pernyataan harus tertulis, harus digenapi tentang Yesus. Pertama, saya yakin Yesus ketika mengajar menyampaikan Bapa itu memuliakan Yesus. Kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan untuk Yesus. Dalam doanya dia sendiri, dia mohon kemuliaan kepada Tuhan. Yohanes 17, ya Bapa, permuliakanlah anakmu sebagaimana kemuliaan yang aku miliki. Setelah selesai dia mengajar, dia minta kemuliaan, bukan minta kutukan. Bagaimana ketika ada iblis datang mencobai, dia serahkan kepada Tuhan. Nah, ini menarik, ada tertulis. Mazmur 91, saya yakin orang-orang Kristen nggak mau pakai data ini, nggak akan mau. Kenapa? Karena itu ayat terlalu memuliakan Yesus dan menyelamatkan Yesus. Oke, saya bacakan ya. Habis ini ditanggapi, ya. Saya bacakan dulu. Di sini perikopnya adalah satu, dalam lindungan Allah. Perikopnya aja dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai bagaikan pagar tembok atau pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat